jumpa lagi dengan saya di sini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan belnya ya. Yuk. Hai, halo. Bersama saya, jumpa lagi. Saya Melisa Anggriani, guru di SMA Negeri 1 Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saya akan membawa kita sekalian untuk belajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11 SMA. Materi atau topik yang akan kita bahas kali ini yaitu bersikap kritis dalam menyikapi perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni mengacu kepada Alkitab. Teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan maupun seni dari manusia lampau. Manusia menggunakan teknologi untuk bisa bertahan hidup. Kebudayaan dan seni digunakan manusia untuk menentukan ras atau habitat tempat dia tinggal ataupun menetap. Perkembangan IT sangat membantu manusia dalam pekerjaannya, baik itu dalam bidang komunikasi, informasi, maupun mobilisasi. Dan untuk perkembangan kebudayaan dan seni sangat mudah sekali di era globalisasi ini. Semua dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien. Pengaruh IT disadari atau tidak sudah masuk ke gereja-gereja, dari lampu penerang hingga LCD yang digunakan untuk puji-pujian, serta ibadah live streaming maupun tunda yang dilaksanakan dari gereja yang disiarkan melalui siaran Facebook ataupun YouTube, sehingga kita yang tidak pergi ke gereja ataupun yang terlambat pergi ke gereja atau yang berhalangan bisa mengikuti ibadah melalui live streaming maupun tundanya. Teknologi dapat mempermudah kita dalam beribadah dan memberikan fasilitas yang memadai sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa membuat jemaat menjadi malas dan merendahkan sesuatu. Misalnya, seharusnya kita pergi ke gereja, kita harus membawa Alkitab, tapi kita sudah terlanjur nyaman dengan aplikasi yang bisa kita download di aplikasi Play Store Android kita maupun aplikasi di iPhone kita. Kita tidak perlu membawa Alkitab, tapi kita cukup membawa smartphone kita dan kita bisa membaca Alkitab dari aplikasi Alkitab yang sudah kita download di smartphone kita. Begitu pula jika adanya live streaming dan siaran tunda, kita jadi tidak perlu repot-repot pergi ke gereja, sehingga manusia menjadi malas untuk bersekutu, berkomuni bersama-sama di gereja. Mereka hanya akan bersekutu di rumah saja. Itu pula dengan budaya dan seni dari negara asing. Anak remaja saat ini lebih suka mendengarkan lagu-lagu boy band atau girl band dari luar negeri. Yang paling booming saat ini adalah boy band dan girl band dari Korea Selatan. Anak remaja kita lebih menyukai idola-idola mereka dari Korea Selatan dibandingkan idola-idola di gereja mereka. Mereka lebih senang mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu Korea Selatan dibandingkan lagu puji-pujian atau ibadah rohani. Dari ilustrasi itu kita dapat melihat bahwa perkembangan IT, budaya, dan seni itu memiliki dampak. Dampaknya adalah tentu saja positif dan negatif. Untuk dampak positif bisa kita gunakan sebagai kegunaan kita sebagai manusia di dunia ini untuk mempermudah segala pekerjaan kita. Dan dampak negatifnya tentu saja merugikan manusia dan generasinya. Meski demikian, bukan berarti kita akan diam saja dan bersikap apatis terhadap perkembangan IT, budaya, dan seni yang sedang berkembang saat ini. Karena pada dasarnya manusia diberi skill dan intelektual untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu oleh Tuhan. Kemampuan itu adalah berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan, tetapi kita tetap harus hidup penuh dengan pilihan yang bertanggung jawab tentunya, serta tidak menghentikan kreativitas kita sebagai manusia di dunia ini. Pilihan kita tentu saja ada dua. Yang pertama, bersikap acuh tak acuh dengan konsekuensi menjadi yang terbelakang, atau bersikap bijaksana dan menjadi
terdepan. Tentu saja, sebagai orang Kristen yang memiliki karakter Kristen sejati, kita akan memiliki pilihan yang kedua. Kita tentu memilih pilihan kedua. Kita harus bijaksana dan kita akan menjadi orang yang terdepan mengikuti zaman. Kita perlu bijaksana dalam menanggapi perkembangan iptek, budaya, dan seni di dunia ini. Karena perkembangan dan zaman akan terus maju dan selalu selangkah lebih maju lagi dari kita. Bagaimana caranya? Yuk. Caranya yang pertama adalah tujuan. Kita harus melihat tujuan dari perkembangan iptek, kebudayaan, dan seni ini. Apakah untuk dampak negatif ataupun positif. Alkitab memang tidak berbicara spesifik mengenai perkembangan teknologi. Namun bukti Allah mendorong manusia untuk lebih berkembang dan berinovasi lagi bisa dilihat dari kisah Nabi Nuh. Itu bisa kita baca di Kejadian pasal 7, di mana Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat suatu kapal besar yang bisa menampung dia dan keluarganya beserta hewan-hewan yang dipilihnya. Karena Allah akan menghukum dunia dan manusia dengan memberikan air bah yang sangat besar. Allah juga memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Ini bisa kita lihat di Keluaran pasal 25 ayat yang 9. Allah memberikan petunjuk kepada Musa maupun kepada Nuh bagaimana membuat kapal maupun kemah suci tersebut. Allah memberikan pemikiran, wawasan kepada Musa dan Nuh. Allah memberikan bagaimana dimensinya, bagaimana ruang dan bahan yang diperlukan untuk mendirikan kemah suci dan kapal itu. Sama seperti kita, ketika Allah memberikan intelektual kepada kita manusia modern, kita manusia diberikan intelektualitas bagaimana cara untuk membuat mobil, untuk membuat kamera, untuk membuat smartphone, kamera, televisi, komputer, dan sebagainya. Sehingga manusia selalu harus berkembang untuk bisa hidup di dunia ini. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa Allah tidak menghalangi manusia untuk mengembangkan dan menciptakan sesuatu. Allah bahkan menuntun manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu karena Ia menghendaki segala sesuatu untuk tujuan yang baik. Dan jika motivasinya berbeda, kita akan melihat respon Allah terhadap perkembangan teknologi yang menuju tujuan yang tidak baik. Ketika Allah memporak-porandakan menara Babel pada Kejadian 11 ayat 1 yang ke-9, dan Allah menentang penggunaan bait suci terdapat pada Yohanes pasal 2 ayat 16. Manusia pada awalnya memang diciptakan dengan akal budi dan daya cipta. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang merupakan Allah adalah pencipta manusia. Allah tidak membatasi kreasi manusia apabila manusia memiliki motivasi yang baik untuk berkarya. Cara yang kedua adalah memuliakan Allah. Kita bisa menjadi kebanggaan, kita bisa menjadi orang yang menjadi contoh maupun teladan bagi lingkungan sekolah kita, lingkungan sosial maupun di lingkup nasional, bahwa kita bisa menggunakan akal budi kita, daya cipta kita, pengetahuan kita, wawasan kita, kemampuan kita, skill kita, semuanya itu semuanya berkat Allah. Kalau kita menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, dan kita mampu melakukan sesuatu yang memiliki banyak manfaat dan memberikan banyak manfaat serta guna bagi banyak orang, bukankah itu membanggakan? Itu semua adalah berkat dari Tuhan, bukan atas kepintaran kita sendiri, bukan atas kemampuan kita sendiri, bukan atas kreativitas kita sendiri, tapi Tuhan Allah lah yang memberikan kepada kita. Cara yang ketiga adalah mencintai budaya dan seni dari daerah kita sendiri. Jika kita menyukai, mengagumi, mendambakan artis-artis luar negeri maupun kebudayaan asing, bahasa asing, seni, tari, seni suara, silahkan, tidak dilarang.
Tapi akan lebih baik lagi jika kita tetap berpegang teguh kepada akar kita, bahwa kita adalah manusia yang memiliki budaya juga. Kita adalah manusia yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, budaya maupun seni sendiri. Kita tidak boleh melupakan akar budaya kita. Tentu saja kita bisa memanfaatkan kemampuan atau skill kita ketika kita mampu berbahasa asing, ketika kita mampu menari dari budaya asing, dari seni asing, kita mampu menggunakan semuanya untuk kemuliaan Allah. Bahwa di dunia ini begitu indah, keberagaman manusia, budaya, seni yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini kepada kita, itu luar biasa. Dan gunakan itu sebagai berkat, bahwa Allah itu luar biasa, sudah memberikan dunia dan bumi ini dengan segala isinya, dengan segala berbagai macam ragamnya. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan iptek, budaya, dan seni yang sangat marak di dunia akhir-akhir ini? Bagaimana kita bersikap kritis terhadap itu? Jelas, tentu saja pandangan Kristen tidak melarang perkembangan iptek, perkembangan kebudayaan maupun seni. Tapi tetap, kita sebagai orang Kristen harus memiliki hikmat yang berpedoman kepada Tuhan, supaya kita tahu dampak yang baik dan yang tidak untuk kita. Bagaimana pengaruh perkembangan iptek, kebudayaan, dan seni ini untuk manusia? Itu tergantung kembali kepada tujuan dan motivasi di mana diciptakannya iptek maupun kebudayaan dan seni itu. Apakah itu memiliki dampak yang positif maupun negatif? Jelas, kita harus bijaksana dalam memilihnya, dalam menentukan pilihan kita. Seperti yang sudah tertulis di Amsal pasal 1 ayat 5, kita diwajibkan untuk menambah ilmu, namun tetap dengan pertimbangan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di atas kita, minta pertolongan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.